Halo Anda. Perhatikan grafik saham Bitcoin di layar. Jika Anda membeli Bitcoin pada harga tersebut, apakah itu benar-benar milik Anda? Sampai sekarang, kita telah belajar tentang cara melakukan transaksi. Hari ini, kita akan belajar tentang cara menyimpan aset dan bagaimana melindunginya. Faktanya, kebanyakan kerugian bagi investor baru adalah karena hacking, phishing, dan kebangkrutan bursa efek, bukan karena penurunan harga. Jika Anda mengikuti pelajaran ini, maka Anda dapat menghindari sekitar 80 risiko kehilangan aset saat berinvestasi saham. Bursa efek untuk membeli saham dapat dibagi menjadi dua jenis, sentralisasi, CEX, dan desentralisasi, DEX. Sentralisasi seperti Bursa Efek Indonesia, BI, adalah tempat yang Anda dapat membeli saham dan rekening efek Anda akan dikelola oleh perusahaan. Seperti bank. Desentralisasi seperti Uniswap adalah tempat di mana Anda dapat melakukan transaksi langsung dengan rekening efek lainnya melalui blockchain. Bursa efek tidak akan menyimpan aset Anda. Bayangkanlah, sentralisasi adalah seperti memiliki manajer keuangan yang akan mengelola aset Anda, sedangkan desentralisasi adalah seperti memiliki kunci rumah sendiri dan dapat mengelola aset Anda sendiri. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam sejarah, terdapat beberapa kasus di mana sentralisasi mengalami kelemahan, seperti kebangkrutan Terraeu ST atau hacking bursa efek. Keduanya memiliki risiko yang berbeda-beda. Sekarang, perhatikan grafik saham Ethereum di layar. Yang penting adalah bagaimana Anda menyimpan aset Anda. Rekening efek dapat dibagi menjadi 3 jenis: hot wallet, cold wallet, dan rekening efek bursa efek. Hot wallet adalah rekening efek yang selalu terhubung dengan internet, seperti MetaMask di smartphone Anda. Kelebihannya adalah cepat, tetapi kekurangannya adalah risiko hacking yang lebih tinggi. Cold wallet adalah rekening efek yang tidak terhubung dengan internet, seperti USB hard drive seperti Ledger atau Trezor. Kelebihannya adalah keamanan yang lebih tinggi, tetapi kekurangannya adalah tidak nyaman karena harus diambil dan dikembalikan setiap kali. Prinsipnya adalah, uang yang sering digunakan adalah hot wallet, cepat, uang yang jarang digunakan adalah cold wallet, aman, dan uang yang tidak digunakan dalam 3 tahun adalah cold wallet, aman. Perhatikan grafik saham Bitcoin di layar. Keamanan adalah hal yang sangat penting saat berinvestasi saham. Pertahanan dari hacking dapat dilakukan dengan 3 tahap. Pertama adalah password yang kuat, kedua adalah 2FA, 2 faktor autentikasi, dan ketiga adalah whitelist, daftar putih. Password yang kuat adalah password yang memiliki panjang minimal 12 karakter, kombinasi besar kecil, angka, dan simbol. Setiap bursa efek memiliki kebijakan password yang berbeda-beda. 2FA adalah proses autentikasi yang menggunakan kode 6 digit yang dihasilkan oleh aplikasi di smartphone Anda. Contohnya, jika password Anda adalah QWERTY12, maka Anda harus memasukkan kode 2FA 834.521 juga. Alasannya adalah karena hacker tidak dapat mengakses akun Anda jika tidak memiliki kode 2FA. Statistik menunjukkan bahwa kebanyakan akun yang menggunakan 2FA tidak pernah terhacking. Jadi, password, lemah, O2FA, sedang, whitelist, kuat, 3 lapis pertahanan. Phishing, cara mengenali situs palsu.
Pertahanan diri adalah mudah. Pertama, jangan pernah mengklik link email. Sebaliknya, buka aplikasi resmi langsung atau akses melalui bookmark yang telah disimpan sebelumnya. Kedua, baca URL dengan teliti. Jika terlihat mencurigakan, periksa satu huruf demi satu huruf. Ketiga, ingatlah bahwa bursa saham tidak pernah meminta kata sandi. Email yang meminta kata sandi adalah 100 penipuan dan hanya hapus saja. Lihatlah grafik Bitcoin di layar, pikirkanlah dalam jangka panjang. Jika Anda menyimpan semua aset di satu tempat, maka jika tempat itu runtuh, Anda akan kehilangan semua aset. Seperti menyimpan uang bulanan Anda di satu rekening bank saja. Alokasi yang disarankan adalah sebagai berikut. Alokasikan aset kripto menjadi 3 bagian. Pertama, untuk transaksi, Oktober 15 dari total, simpan di akun exchange saja. Hanya simpan jumlah yang akan digunakan untuk transaksi sehari-hari. Kedua, untuk penyimpanan jangka pendek, 30-40 dari total, simpan di hot wallet pribadi. Jumlah yang akan digunakan dalam 1 minggu saja. Ketiga, untuk penyimpanan jangka panjang, 45-60 dari total, simpan di cold wallet. Aset yang tidak akan digunakan dalam 3 tahun adalah yang disimpan di sini. Contohnya, jika Anda memiliki aset kripto sebesar 10,000, maka alokasikan 1,000 untuk transaksi O3,500 untuk penyimpanan jangka pendek, O5,500 untuk penyimpanan jangka panjang. Prinsip ini adalah inti dari pengelolaan aset kripto. Jangan menyimpan semua telur di satu keranjang, dan pastikan tidak ada risiko yang besar di satu tempat. Saya akan menutupnya. Ingatlah bahwa grafik Bitcoin di layar dan bahwa kepercayaan dan kenyamanan adalah trade-off. Sentralisasi lebih mudah tetapi Anda harus percaya pada exchange, sedangkan desentralisasi lebih aman tetapi Anda akan bertanggung jawab atas kesalahan. Keduanya tidak 100% aman. Oleh karena itu, cara yang paling bijak adalah diversifikasi. Gunakan exchange sentralisasi, hot wallet pribadi, dan cold wallet. Pastikan kata sandi Anda kuat, 2FA adalah wajib, dan jangan pernah mengklik link email yang mencurigakan. Aset kripto membawa keuntungan yang tinggi tetapi juga membawa risiko yang tinggi. Dengan mengikuti prinsip keamanan ini, Anda dapat mengurangi risiko yang signifikan. Perlu diingat bahwa ini adalah kursus pendidikan dan bukan rekomendasi investasi.